Kalau Anda jalankan TNC ini, Anda sudah punya pilihan. Pilihannya adalah yang namanya sukses. Jangan cuma lihat dari rumah Anda. Jangan cuma lihat dari harta Anda, dari sawah Anda. Atau jangan hanya melihat dari sekolah anakmu, rapot anakmu, atau anakmu sudah menikah. Jangan cuma dari itu. Karena ada timbangan yang sama berat, sama bobotnya dengan hal itu. Setiap Anda memberi bobot timbangan pada materi yang Anda dapatkan, Anda punya kewajiban untuk memberikan bobot timbangan yang sama dengan batiniah untuk materi itu. Begitu pula ketika kita ngomong anak, setiap bobot timbangan atas materi-materi yang Anda lihat pencapaian dari seorang anak, Anda harus memberikan bobot timbangan yang sama atas batiniah dia di saat yang sama. Ya, setiap saya memberikan timbangan bobot prestasi dari sisi bungkus atau dari sisi jasmani, materi atas anak saya, misalnya anak saya sehat badannya, anak saya pinter ranking 3 misalnya, anak saya nilainya bagus, anak saya apapun itu prestasinya bawah, bahkan anak saya sekarang sudah menikah dengan aura rasa bangga. Tidak salah dengan itu, saya pun juga akan punya perasaan yang sama. Tetapi manusiawi adalah memberikan bobot yang sama atas hal-hal yang diraih dengan materi, dengan hal-hal yang berbau batiniah, hal-hal yang mengandung batin dari orang itu. Apakah ketika anak saya punya ranking di sekolah, hatinya juga bahagia dengan kondisi hidupnya saat itu? Dia menjadi anak yang penuh perhatian, dia menjadi anak yang dapat kasih sayang. Orang yang hidup dalam lingkungan yang sudah tidak manusiawi lagi, maka mengesampingkan hal yang batiniah. Dia hanya selalu melihat dari kacamata materi. Saya sudah punya rumah, alhamdulillah, puji Tuhan, itu rumah impian saya. Dan jika kita masih punya sisi manusiawi, maka kita harus juga memberikan timbangan bobot yang sama atas perasaan orang-orang, suasana hubungan orang-orang yang ada di dalam rumah itu. Maka kita akan punya timbangan manusiawi. Materinya ya ditimbang 10 kilo, tetapi batiniah orang-orang di sana dan kita juga ditimbang harus bobotnya sama 10 kilo. Bagaimana dengan orang-orang yang ada di dalam rumah itu? Apakah kita hanya akan menampilkan foto rumah itu? Alhamdulillah, puji Tuhan. Tapi kita tidak pernah menampilkan suasana, perasaan orang-orang yang ada di sana, termasuk kita. Karena kita yang mencari rumah itu, kita yang berupaya. Kalau kita tidak pernah menampilkan hal itu, maka kita bukan lagi, mohon maaf, orang-orang yang punya sisi manusiawi lagi tanpa kita sadari, dan itu tidak salah, itu hanya masalah pilihan saja. Kita harus hati-hati menempatkan sebuah nilai atas hal yang kita akan nilai, karena di situ apakah ada sisi materi, namun juga ada bobot kebatinan, bobot rohani atau batiniah yang sepadan. Karena kalau kita hanya selalu melihat dari sisi materi saja, ingat, itulah didikan kita untuk anak kita. Dan kita akan menanggung dosa itu. Yaitu dengan anak, kita akan melakukannya persis sama buat kita. Semoga teman-teman paham. Ya. Meskipun Anda belum ada di sebuah kondisi impian Anda, di mana terjadi sebuah keseimbangan bobot jasmani dan rohani, antara perasaan body dan batin. Tetapi kalau Anda sudah melangkah ke arah sana, berusaha untuk menyelaraskan itu, Anda sudah sukses. Anda sudah sukses. Ya, dan tidak banyak perantau yang mau. Tidak banyak. Ya, jadi ya, saya tidak berpikir semua perantau mau, karena tidak banyak yang mau. Kenapa? Karena tidak banyak orang mau ada di bawah.
mau dinilai di bawah ketika dia merasa sukses. Saya merasa sukses. Saya punya gaji 8 juta. Saya punya rumah mewah terbaik di kampung. Saya bisa beli motor 3, tetangga saya sepeda semua. Anak saya bisa sekolah, anak saya sudah menikah, saya nikahkan dia dengan biaya resepsi termahal dibanding semua orang yang menikah di desa saya. Stop it. Cukup. Saya tidak mau lagi dapat penilaian yang membuat saya lebih rendah. Banyak yang tidak mau, bukan dinilai, tetapi sebenarnya dicerahkan bahwa apapun yang tadi dia tampilkan itu adalah tampilan fisik saja. Rumah mewah terbaik di kampungnya, motor dengan jumlah motor terbanyak dibanding semua tetangganya, resepsi anak termahal dibanding semua resepsi anak-anak di desanya. Semua itu hanyalah sebuah fisik saja, dan tidak ada nilai kenangan, tidak ada nilai kasih sayang, dan bahkan cenderung akan dilupakan oleh siapapun yang memilikinya jika tanpa kasih sayang di baliknya. Jarang sekali ada anak-anak perantau yang mau menyimpan foto-foto ulang tahunnya. Dan mungkin kalau dilihat-lihat di hitung-hitung itu ulang tahun termewah dibanding teman-teman kampungnya, karena dia dapat kiriman uang jutaan ulang tahun itu dari orang tuanya. Jarang sekali ada seorang anak perantau berdiri ya di depan rumah hasil merantau orang tuanya belasan tahun, itu adalah rumah terbaik di desanya, dan dia berdiri, rumah terbaik, diupload di Facebook. Tidak ada ya. Dan Anda boleh cek, ini mumpung masih hangat, Anda boleh cek suasana Idul Fitri anak-anak perantau. Lihat Facebooknya, ada yang diupload, sedang makan ketupat opor, ada yang upload fotonya. Nggak ada. Lalu apa artinya Anda mengatakan uang saya lagi dipakai buat lebaran? Itu yang kadang saya nggak tahu. Kadang saya bingung. Uang saya lagi dipakai, Pak. Saya nggak bisa upgrade, saya nggak bisa bergabung, saya tidak bisa gempur promo gold, saya tidak bisa selamatkan bonus perkembangan, karena uang saya buat lebaran keluarga, buat anak, buat orang tua. Lalu kita lihat, ini harusnya anak-anak para perantau, ini harusnya orang dengan kemewahan termewah. Saya belum pernah lihat ada anak-anak yang masih tergantung keuangan dari orang tua dapat kiriman jutaan untuk lebaran. Selain anak perantau, anak-anak perantau untuk lebaran jutaan. Ya, anaknya manajer aja enggak. anak manajer yang gajinya 15 juta ke atas di Indonesia itu aja anaknya nggak ada yang dikasih uang jutaan gitu untuk lebaran. Dan anak perantau itu bisa dapat kiriman jutaan. Harusnya ini akan menjadi sebuah parade foto profil yang paling heboh dibanding parade foto profil saat Idul Fitri anak-anak orang lain yang bukan perantau. Tapi ternyata apa? Kami nggak lihat foto itu. Disitulah teman-teman harus mau belajar. Kita harus memberikan timbangan yang sama atas pencapaian materi dengan pencapaian spiritual, pencapaian kasih sayang lah gampangannya. Sesuatu yang dirasakan dengan batin, sesuatu yang dirasakan dengan hati. Lalu ngapain Anda jubir balik kemarin ngomong uang saya dipakai untuk lebaran? Sampai tidak sempat presentasi, sampai tidak sempat live stream, sampai nggak membuat kegiatan apapun di TNC, semua keuangan tercurah ke sana, nggak ada belanja pribadi, nggak ada apa-apa, dan ujung-ujungnya nggak ada kenangan. Anak-anak Anda tidak membuat jerih payah kiriman Anda itu
menjadi sebuah kenangan. Padahal itu yang Anda harapkan. Padahal Anda berharap dengan mengirimkan uang di saat Idul Fitri, Anda bisa melihat bagaimana anak Anda foto. Halo Ma, kita lagi makan ketupat opor Ma. Selamat Idul Fitri. Anda merasakan kiriman Anda nggak sia-sia, kan? Halo Ma, ini kita pakai baju baru Ma, kiriman Mama. Selamat Idul Fitri Mama, sehat selalu. Itu yang Anda harapkan, bukan? Sia-sia kan pengharapan itu? Sia-sia nggak? Sementara kita yang punya kebersamaan dan selalu memberikan bobot timbangan yang sama, materinya 10 kilo, maka kebersamaannya juga 10 kilo. Entah kenapa, tanpa kita minta, anak-anak itu menampilkan sendiri di Facebook atau Instagramnya foto-foto waktu sama kita, foto-foto waktu dalam suasana yang mungkin sederhana, tetapi punya kebersamaan di hari raya. Mereka sendiri yang menampilkan. Bagi mereka itu indahnya luar biasa dan layak untuk dikenang.